Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febrian Listio Purwanto. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan konsolidasi dengan metode harga perolehan. Yang pertama yaitu pengertian metode harga perolehan, yaitu metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Yang kedua, ciri-ciri metode harga perolehan. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan perjunalan. Lalu, eliminasi saldo modal agio perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Lalu, hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi dengan metode harga perolehan atau harga pokok, yaitu dengan melakukan prosedur akuntansi untuk metode harga pokok antara lain. 1. Metode harga pokok didasarkan pada teori bahwa akuntansi investasi dalam sebuah perusahaan anak harus sama dengan akuntansi investasi jangka panjang lainnya dalam bentuk surat-surat berharga. Kedua, perusahaan induk dan perusahaan anak adalah dua perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, dividen yang diterima atas modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan dan keuntungan atau kerugian atas investasi harus menunggu sampai surat berharga yang dimiliki benar-benar dijual. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipto Haji Kurnianto akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita akan melanjutkan laporan keuangan konsolidasi dengan metode harga perolehan atau harga pokok ya. Nah, seterusnya itu ada walaupun kita kaitan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan anak dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis, namun sistem akuntansinya harus mencatat sesuatu status hukum dari transaksi yang terdapat dalam kaitan atau hubungan antar keduanya. Nah, terus jika yang digunakan adalah metode harga pokok, maka perkiraan perusahaan induk untuk investasi dalam sebuah perusahaan anak akan sama persis dengan perkiraan untuk setiap investasi jangka panjang lainnya dalam surat-surat berharga. Terus angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar harga perolehan semula. Setiap perusahaan modal, perusahaan induk dalam perusahaan anak yang diakibatkan oleh laba dan rugi perusahaan akan dikesampingkan. Nah, itu tadi dari laporan keuangan konsolidasi dengan metode harga perolehan atau harga. Nah, oke, kita lanjut ya. Di sini ada kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan. Nah, yang pertama, perusahaan induk mengakui adanya pendapatan hanya terhadap dividen atas saham yang dibagikan perusahaan anak. Lalu ada laba dan rugi timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dijual. Rekening investasi saham jumlahnya tetap. Lalu ada kenaikan atau penurunan LYD induk. Nah, itu sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Rahma dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya bahas sebelumnya mengenai metode harga perolehan. Evaluasi terhadap metode equity dan metode harga perolehan. Metode harga perolehan atau cost method pada umumnya dipakai sebagai dasar pencatatan maupun dasar penyusunan laporan keuangan individu. Metode harga perolehan dianggap sebagai metode yang konsisten dengan metode pencatatan yang dipakai pada jenis-jenis investasi yang lain dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridis atau pajak. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada cost method. Yang pertama, perkiraan investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlahnya. Perubahan modal anak perusahaan akibat adanya laba rugi atau pembagian dividen tidak mempengaruhi perkiraan investasi saham pada anak perusahaan.
atau induk perusahaan tidak menyesuaikan perkiraan investasinya. Yang kedua, laba atau rugi dari anak perusahaan baru diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikannya pada saat akan disusun neraca konsolidasi melalui perkiraan laba yang ditahan atau retained earning. Untuk induk perusahaan, perkiraan ini hanya tampak pada worksheet penyusunan neraca konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu penghapusan atau eliminasi terhadap perkiraan modal saham, agio saham, dan retained earnings anak perusahaan hanya didasarkan pada jumlah awal atau saldo awal pada saat kepemilikan. Kemudian yang keempat, metode cost berdasarkan pada asumsi bahwa investasi induk terhadap anak perusahaan merupakan bagian dari aktiva. Selanjutnya yang kelima, nilai investasi harus selalu tetap karena akan ditampakkan dalam neraca sebesar harga perolehannya saja atau at cost. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari hasil presentasi kami, yaitu metode harga perolehan diikuti untuk mencatat investasi saham-saham perusahaan anak, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan induk, dan laba atau rugi atas kepemilikan modal hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki itu dijual. Kemudian yang kedua, hal tersebut merupakan perbedaan prinsipal antara kedua metode pencatatan investasi saham-saham perusahaan anak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.